Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah survei yang dilakukan di luar negeri tetapi menyangkut masalah di Indonesia. Pertanyaan salah satunya itu adalah siapakah orang yang paling dibenci di Indonesia? Dan ternyata dari situ diketahui bahwa yang paling dibenci di Indonesia itu adalah koruptor. Jadi koruptor itu punya stigma yang, pokoknya mah bener-bener dimusuhin lah sama masyarakat Indonesia. Saya lupa data itu dapatnya dari mana dan saya juga lupa sumbernya dari mana, tetapi Baraya bisa mengkonfrontirnya sendiri, bisa mengklarifikasi dengan pernyataan diri sendiri, dengan sikap Baraya. Apakah Baraya termasuk orang yang sangat membenci koruptor, yang hukum mati koruptor, yang semacam itu atau tidak? Tetapi memang koruptor bagaimanapun memang sangat dibenci di Indonesia. Tetapi sesuatu yang unik adalah bahwa ada beberapa koruptor yang ternyata justru malah disanjung-sanjung, dielu-elukan, dipuji luar biasa ketika mereka menceritakan tentang teori konspirasi. Jadi di Indonesia itu ada sesuatu yang sangat unik, di mana ada seorang koruptor yang sudah merugikan negara begitu banyaknya. Beliau kelas kakap koruptornya juga, dan sama seperti koruptor yang lain, kalau dihukum nggak lama-lama amat gitu, kurang dari 5 tahun. Dan setelah bebas, beliau mulai menceritakan tentang teori-teori konspirasi atau cerita-cerita alternatif. Dan luar biasanya, dia sejak saat itu dielu-elukan, disanjung-sanjung, dianggap sebagai pahlawan, dianggap sebagai korban konspirasi dan sebagainya, dan sampai sekarang diundang ke berbagai forum. Nah, kenapa? Pertanyaannya sebenarnya bukan apakah dia kredibel atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana ceritanya masyarakat Indonesia yang di satu sisi sangat benci pada koruptor, tetapi di sisi lain menjadikannya sebagai bahan referensi dalam berpikir. Ternyata jawabannya itu sederhana dan sering saya sampaikan, dan pernah juga waktu saya collab dengan Pak Ryu Hasan itu juga dibahas, bahwa otak logika manusia itu cenderung digunakan sebagai pengacara daripada hakim. Maksudnya adalah kita lebih banyak melakukan pembenaran dan upaya membenarkan tindakan-tindakan kita daripada mencari kebenaran itu sendiri. Dan pada dasarnya itulah sebenarnya yang membuat manusia itu susah menjadi pintar. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana level-level kebodohan seseorang gara-gara informasi yang terlalu banyak beredar sekarang. Jadi video ini sangat penting khususnya untuk Baraya. Kita nilai sama-sama ya, termasuk saya, termasuk Baraya. Apakah Baraya termasuk level bodoh ke berapakah? Seperti yang akan dijelaskan di episode ini. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Level kebodohan yang pertama yang berhubungan dengan banyaknya dan maraknya informasi yang beredar itu adalah level kredilos. Level kredulos itu adalah satu kondisi di mana orang merasa bahwa dirinya itu mendadak pinter, mind blowing, kemudian merasakan getaran-getaran bahwa saya ternyata dibohongin selama ini, bahwa ada informasi baru yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah, ada kelompok tertentu yang menutupi fakta ini, maka sekarang terbongkarlah dan saya akhirnya menjadi sangat tahu. Oh, ternyata Atlantis itu adanya di Indonesia. Oh, ternyata Lemuria itu adanya di Indonesia. Oh, ternyata Nabi Sulaiman itu membangun bangunannya di Indonesia. Bangunan yang dimaksud itu adalah Candi Borobudur. Wah, luar biasa. Ternyata fakta-fakta besar ini ditutup-tutupi oleh para penjajah, ditutup-tutupi oleh orang jahat, oleh Iluminasi dan sebagainya. Nah, rasa tiba-tiba mind blowing, kemudian tercerahkan seperti ini disebutnya kredulos. Ini adalah kebodohan level pertama gitu. Jadi gak parah-parah amat, tetapi kalau misalkan sudah seperti ini sebenarnya sangat harus berhati-hati. Maksudnya orang itu merasa tercerahkan dengan sebuah informasi alternatif atau informasi baru atau informasi yang di luar konvensional, tetapi itu dianggap sebagai sesuatu yang benar tanpa kita mencoba untuk skeptis dan mengkritiknya gitu. Jadi ada temuan baru, ternyata gini, dan pada akhirnya adalah biasanya disimpulkan bahwa ternyata selama ini kita dibohong-bohongi, dibodoh-bodohi oleh para ilmuwan, ternyata tidak ada satelit, ternyata seluruh ilmuwan itu bohong semua, karena yang benar itu adalah berita ini dan sebagainya. Nah, Baraya pernah kan, atau mungkin juga Baraya pernah merasakan hal yang seperti itu. Nah, itu wajar karena memang zaman sekarang itu adalah zaman post-truth, zaman di mana arus informasi datang terlalu banyak sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi sekali lagi, kalau misalkan kita belajar untuk skeptis dan kritis dengan critical thinking yang sudah diasah sejak awal, maka saya yakin Baraya tidak akan masuk ke dalam jebakan kebohongan level 1 itu. Tapi kalau misalkan sudah masuk jebakan level 1 dan kemudian dia masih saja terlena di sana, tidak terbiasa dengan sikap skeptis, tidak biasa untuk menghilangkan
tendensi-tendensi, maka akan masuk ke dalam level kebodohan yang kedua. Apa itu? Level kebodohan yang kedua itu adalah masuk Dunning-Kruger effect. Jadi Dunning-Kruger ya seperti yang kita ketahui bersama. Jadi ada orang-orang tertentu yang sebenarnya bodoh-bodoh amat gitu, sebenarnya nggak pinter, tapi dia itu merasa bahwa dirinya itu pinter dan menganggap bahwa informasi yang diberikan atau informasi yang dia dapatkan atau yang kemudian dikumpulkan di otaknya itu sudah mumpuni, sudah cukup sedemikian sampai dia percaya diri untuk bisa menyampaikannya kepada pihak lain gitu. Makanya mereka itu memiliki karakteristik atau misalkan komentar-komentarnya atau kata-katanya itu selalu identik gitu. Jadi misalkan kalau misalkan berdebat gitu, kemudian mereka suka ngomong gini kurang lebihnya, hah gitu? Ya ampun, ya udah kamu tolong belajar lagi sana gitu. Atau kamu ngaji lagi sana. Nah, yang seperti itu adalah orang bodoh yang nggak tahu bahwa dirinya itu bodoh gitu. Itu masuk ke dalam Dunning-Kruger gitu. Perasaan yang karena dia baru memasuki dunia intelektual sehingga dia kaget dan merasa bahwa informasi yang ada dalam benaknya itu sudah cukup untuk membuat dirinya merasa pintar gitu. Padahal nggak seperti itu. Atau karakteristik yang lainnya itu adalah, aduh saya tuh capek debat sama kamu tuh, emang seperti kata orang bijak ya, ngobrol sama orang bodoh itu gak ada ujungnya, malah jadi debat kusir ya. Padahal dirinya yang bodoh gitu. Tapi karena dia nggak sadar bahwa dirinya itu bodoh, maka dia kemudian menyatakan bahwa orang lain lah yang bodoh. Dan kalau misalkan sedang berdebat, mereka itu luar biasa keras kepala dan luar biasa percaya diri atas kesalahan-kesalahannya gitu. Dan ciri lainnya yang membedakannya dengan kebodohan level 1 itu adalah bahwa mereka itu selain menganggap bahwa dirinya pintar, menganggap dirinya cerdas, mereka itu tidak ikhlas kalau misalkan orang lain itu berprestasi atau orang lain itu hebat atau orang lain itu kuat gitu. Jadi kalau misalkan mendapatkan berita tentang seseorang yang lebih baik, lebih bagus, maka mereka akan berusaha menghilangkan kesan-kesan keistimewaan itu gitu. Mereka akan biasa aja yang kayak gitu mah, saya juga bisa kayak gitu. Jadi ketika ada orang lain yang ternyata lebih tinggi misalkan, kemudian dia mengatakan ya wajarlah dia kayak gitu, ada orang dalam yang menolong dia gitu. Atau ya ada dia mah modalnya apa? Cuman modal ngomong doang, aslinya mah otaknya kosong, nggak ada apa-apa gitu. Jadi selain berusaha untuk menaikkan harga dirinya dan menunjukkan kepada orang bahwa dirinya cerdas, ketika ada orang lain yang merasa dirinya cerdas atau mencapai prestasi tertentu, maka dia tuh nggak ikhlas. Dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya nggak istimewa dan semua capaian-capaiannya itu biasa-biasa aja gitu. Berarti pernah nggak nemu orang yang kayak gitu? Nah, itu adalah orang bodoh level 2 yang disebabkan oleh arus informasi yang terlalu banyak. Bisa dikatakan gara-gara internet gitulah ya. Itu level 2. Kemudian yang level yang ketiga itu adalah level a priori, dan ini sudah pernah kita bahas gitu. Jadi level a priori itu adalah ketika kita sudah mendapatkan sejumlah besar pengetahuan, nggak banyak-banyak amat, kita belum ahli, kita cuman sudah dapat banyak sekali pengetahuan dari satu hal, kemudian kita mengambil sebuah penilaian dan penilaian itu menjadi penilaian yang final, dan setiap informasi-informasi yang datang belakangan itu akan kita kaitkan dengan penilaian pertama itu. Jadi misalkan ketika ada presiden mana yang paling baik, misalkan yang seperti itu. Kemudian ada yang pro terhadap presiden terbaik di Indonesia adalah Pak SBY. Ada yang mengatakan presiden terbaik di Indonesia adalah Pak Habibie misalkan ya. Kemudian dia pro terhadap bahwa presiden terbaik itu adalah Pak Habibie. Maka semua informasi-informasi yang memuja SBY dia skip atau dia tolak. Atau kalau misalkan dia sudah baca, oh iya ya, benar juga SBY lebih baik daripada Habibie. Tapi kemudian dia langsung nyari-nyari bantahan, searching khusus untuk nyari bantahan ini gitu. Baraya pernah nggak nemu orang yang seperti itu? Yaitu a priori. A priori itu punya pendapat, dan ketika misalkan dibenturkan dengan pendapat orang lain, maka dia akan berusaha sebisa mungkin nyari informasi yang hanya berhubungan untuk menguatkan pendapatnya saja. Pendapat yang lain bukannya diafirmasi, bukannya kemudian dicari benar dan salah apa dan sebagainya, tapi langsung ditolak sejak awal karena bertentangan dengan pernyataan yang pertama itu. Gitu. Dan a priori ini kebodohan yang level 3, dan memang semakin banyak masyarakat kita yang seperti itu. Pada dasarnya memang masyarakat kita, dan bukan kita di Indonesia, tapi kita sebagai manusia di seluruh dunia memang seperti itu. Karena otak kita memang mencoba untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kebanyakan di antara kita seperti itu gitu, secara biologis. Makanya sampai saya buka-buka aja sedikit lah ya.
Di kota saya itu ada sebuah universitas yang sangat dihormati. Di situ ada jurusan filsafatnya. Nah, tetapi jurusan filsafat itu hanya dibuka dengan sistem, dengan dosen-dosen, dengan mekanisme tertentu yang membuat filsafat dipelajari hanya untuk dibantah, untuk menguatkan sistem teologi yang mereka anut gitu. Jadi buka jurusan filsafat, universitas besar, universitas terkemuka, buka jurusan filsafat, tetapi filsafat itu dibentur-benturkan dan kemudian pada akhirnya, ya kan akhirnya kita ketahui bahwa ternyata otak manusia itu terbatas. Akhirnya kita ketahui bahwa logika manusia itu tidak bisa mencapai Tuhan dan sebagainya. Makanya jadi filsafat itu dipelajari di sana, diajarkan di sana, tetapi tidak merdeka a priori karena mereka sejak awal sudah memiliki gagasan dan sistem teologi tertentu dan itu bersifat dogmatis, dan ketika misalkan mereka berhadapan dengan filsafat, maka bukannya mereka melihat mana yang paling benar di antara keduanya, tetapi mereka berusaha untuk mencari alasan sedemikian sehingga agama yang mereka anut dengan pikiran yang mereka kuasai itu harus menang, sedangkan filsafat dengan berbagai cabang dan metodologinya itu harus salah. Begitulah makanya di antara mereka itu banyak sekali orang-orang yang kayak gini. Mereka baca misalkan satu hal tentang konflik Rusia Ukraina, mereka berharap sekali ada yang membahas bahwa Ukraina lah yang benar gitu, misalkan seperti itu. Nah, terus kemudian mendapatkan berita yang sangat masuk akal bahwa ternyata Ukraina lah yang salah misalkan. Nah, mereka tuh jadi resah. Dan akhirnya mereka cari-cari orang yang bisa membantah itu. Walaupun orang itu gak bisa ngebantah, pokoknya setidaknya ada yang membantah aja, itu udah cukup buat mereka gitu. Makanya sampai ada yang a priori itu, yang tadi itu contohnya, sampai ada yang, tahu nggak, Habibie itu sesat, Einstein itu sesat. Karena itu adalah kelompok elit global, mereka itu bekerja untuk NASA, untuk ngebohongin seluruh manusia. Jadi ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia itu bohong semua. Yang benernya siapa? Bos Darling. Lah emang siapa Bos Darling? Mau masuk akal mau enggak, pokoknya Bos Darling itu jauh lebih kredibel untuk menyampaikan teori-teori fisika daripada Pak Habibie, daripada Einstein, daripada Tesla, daripada siapapun. Kenapa? Karena bukan soal mana yang kredibel, tetapi mana yang sesuai dengan pernyataan pertama. Jadi orang akan mencari sumber-sumber yang sesuai dengan pembelaan dan pendapat dirinya yang awal gitu. Nah, itu adalah a priori dan itu adalah kategori kebodohan yang ketiga. Level 3. Sekali lagi, ini semuanya, level-level ini masih sangat bisa dirubah. Sekali lagi, ini semuanya masih bisa diganti menjadi lebih baik. Karena ini namanya juga penyakit, dan penyakit itu ada obatnya. Bagaimana penyakit itu ada obatnya? Skeptis, kemudian belajar logika, nalar, belajar misalkan logical fallacy, kan ada 200 biji tuh. Nah, baca satu-satu misalkan, maka Baraya sendiri sebenarnya akan sadar bahwa ternyata selama ini logikanya salah atau apa segala rupa, bisa aja. Dan kemudian terbuka, mau introspeksi, mau mengakui bahwa saya bisa aja salah, mau mengakui bahwa orang yang saya benci bisa saja benar dan sebagainya, dengan kesabaran, dengan etika berpikir yang benar dan sebagainya, maka sebenarnya penyakit-penyakit itu bisa dihilangkan. Tapi ego manusia itu kan sebenarnya bahkan jauh lebih besar daripada kemampuan mereka dalam bernalar gitu. Bahkan para ilmuwan sudah sempat menyatakan bahwa tidak ada pernyataan yang objektif, tidak ada manusia yang tanpa tendensi dan bias gitu. Saking bahwa ego itu selalu lebih kuat daripada logika manusia. Tetapi sekali lagi, itu level 3 masih mungkin bisa diperbaiki. Level yang keempat yang jauh lebih buruk lagi, itu adalah level binary fallacy gitu. Jadi orang itu saking sudah rusaknya otaknya, sampai kebodohannya itu sudah merajalela dalam pikirannya, maka dia itu sudah benar-benar tidak lagi bisa melihat dunia yang berwarna-warni. Dia biasanya mengatakan kepada orang, saya mah tidak kenal warna abu-abu, saya kalau tidak hitam ya putih, kalau tidak benar ya salah, titik, seperti itu, tidak ada abu-abu. Nah, seperti itu ya. Iya, karena dia berpikir itu adalah bahwa alam ini hanya hitam dan putih, dan kalaupun ada warna lain, maka warna itu adalah gabungan antara hitam dan putih, dan yaitu yang dia disebut sebagai abu-abu, dan dia menolak abu-abu itu. Dia tidak pernah tahu bahwa di dunia ini ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning dan sebagainya. Ketika dia menghakimi tentang sesuatu, dia nggak melihat segala sesuatu, itu udah picik, karena udah binary gitu. Udah, ya kalau nggak gini, ya gitu. Kalau orang itu nggak ganteng, ya pasti jelek. Kalau orang itu nggak gendut, ya pasti kurus gitu.
Itu kan kesalahan logika gitu. Tetapi banyak di antara kita, ya bagaimanapun saya mah nggak mau terima, pokoknya gini. Nah, karena dia sudah mendapatkan satu informasi dan kemudian informasi itu sudah masuk ke dalam otaknya, tapi karena sejak awal dia sudah a priori, maka dia hanya ngambil satu saja perspektif, satu saja paradigma, satu saja sisi, maka dia akan akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa saya begini, itu begitu, dan nggak ada pilihan yang lain lagi gitu. Tetapi itu masih level 4, ada level 5 yang benar-benar susah sekali diajak ngomong, benar-benar susah untuk lepas dari kebodohannya. Kebodohan level 5. Apa itu kebodohan level 5? Mereka benar-benar meyakini bahwa merekalah yang memonopoli kebenaran. Di luar kelompoknya, di luar dirinya, itu salah. Gitu, ada nggak sih yang seperti itu? Oh, ada yang pokoknya mas semuanya salah kalau tidak sesuai dengan pendapat saya atau tidak sesuai dengan kelompok saya. Jadi kalau yang level 4 itu masih biner, jadi ada begini, maka yang ini mah udah bener satu-satunya saya, yang lain salah semua, titik gitu. Saya pernah dengar ceramah di salah seorang ustadz gitu ya. Dia mengatakan seperti ini. Dia nggak menyebutkan secara eksplisit tentang siapa yang dia sindir, tetapi saya tahu dia nyindir Ustadz Abdul Somad. Jadi dia kurang lebih ceramahnya pakai gini. Ada ustadz di Indonesia yang sangat-sangat terkenal, kata dia. Dia kuliahnya di luar negeri, muter-muter di Timur Tengah. Pas pulang ke Indonesia, jadi ustadz, bodohnya sebodoh-bodohnya, kata dia. Karena nggak pakai jenggot. Jadi kalau misalkan mau denger ustadz, dengerin yang pakai jenggot. Karena kalau nggak pakai jenggot itu adalah orang yang bodoh syariah, kata dia seperti itu. Jadi pintar dan tidaknya seseorang itu tergantung pada dia pakai jenggot atau tidak gitu. Itu kan sebenarnya hanya satu variabel di antara jutaan variabel yang lain gitu. Untuk disebut seseorang itu cerdas, seseorang itu disebut pintar, seseorang disebut berilmu atau mumpuni dalam kajian tertentu, itu kan ya bukan hanya jenggot mungkin salah satu, tapi di antara sekian banyak gitu. Tapi di situ walaupun saya merasa terhormat di situ, berarti menurut beliau itu saya lebih cerdas, lebih pintar, lebih mumpuni daripada Ustadz Abdul Somad gitu. Kan saya berjenggot gitu, sedangkan Ustadz Abdul Somad tidak gitu. Tetapi dari situ juga pada akhirnya kita mengetahui bahwa ada orang-orang yang benar-benar secara ngambil segala sesuatu hanya dari satu sudut pandang aja. Jadi satu sudut pandang itu yang menentukan benar dan salahnya aja. Udah, titik, selesai sampai di situ. Makanya kalau misalkan satu sudut pandang itu berbeda dengan pihak lain, pokoknya pihak lain semuanya salah, kami yang benar karena kami sudut pandangnya benar, paradigmanya benar, ilmunya benar, yang lain sesat semua gitu. Ada kan, Baraya pernah menemukan orang yang seperti itu dan bahkan sampai memonopoli surga. Atau misalkan yang lebih sekuler, misalkan mereka itu memonopoli demokrasi. Hanya kamilah yang demokrasi, kalau demokrasinya tidak sama seperti kami maka apa gitu kan. Itu beberapa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tuh kayak gitu, bodohnya level 5 gitu. Jadi kalau demokrasinya tidak sama seperti kami, berarti itu demokrasi yang palsu, demokrasi yang salah, yang sesat, dan kami harus datang ke sana untuk mengajari mereka atau menyerang mereka untuk mengajarkan demokrasi yang benar, dan seterusnya kan. Banyak yang seperti itu gitu. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan seringkali pada akhirnya kebodohan itu bukan ditentukan oleh kemampuan otak untuk bisa mencerap informasi dan mengolahnya, tetapi kebanyakan kebodohan itu adalah mulai dari gagalnya seseorang untuk mengendalikan ego dan kesabaran dirinya. Makanya kalau misalkan Baraya mau beragama yang taat, beragamalah yang taat. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengendalikan nafsu, mengendalikan ego. Dari situ saya yakin siapapun yang bisa mengendalikan ego dan nafsunya itu akan jadi cerdas, karena dia akan kehilangan jalan untuk mencapai logical fallacy gitu. Atau untuk cacat logika itu dia udah kehilangan jalan seperti itu karena sudah sabar. Ya, jadi ya, tapi intinya mah jangan sampai Baraya ketemu sama orang yang level 5 itu, karena kalau sudah level 5, Baraya akan bagaimanapun dianggap salah dan dianya sendiri yang benar. Pokoknya semoga bisa dihayati, semoga bisa dicermati, dan tetap kritis, tetap skeptis. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.